Aduh, kenapa, Cek? Kenapa berhenti ngedadak? Malah mencilaka kamu, Teh? Gak tahu, Tom. Kayaknya ada masalah nih mobil. Padahal kemarin gue udah servis dari bengkel. Ya udah, kita cek aja dulu, Cek. Gila, gak bisa dibenerin hari ini juga ini mah. Waduh, jadi gimana, Cek? Terus kita pulang gimana? Masa kita tidur di jalan sih, Cek? Ya mau gimana lagi, Lid? Kita sekarang berada di kampung terpencil, jauh dari kota atau rumah warga. Ya elah, jadi gimana dong, Ce? Gue takut nih kalau lama-lama di sini. Lah, kan kita bertiga, Alit. Emang takut kenapa? Takut ada pocong begal kayak kemarin lagi, Tom. Udah, jangan ribut terus. Ya udah, sekarang kita pikirin gimana supaya kita bisa tidur malam ini. Kalian bertiga mau kemana? Malam, Pak. Punten, Pak. Kita teh mobilnya mogok, Pak. Kami lagi cari penyewaan rumah di sekitar sini. Ada nggak ya? Barangkali Bapak tahu. Tom, kenapa Bapaknya diam begitu? Jangan-jangan beliau lagi ngelek. Bukan ngelek, mungkin sinyalnya jelek. Rumah yang paling ujung masih kosong dan akan selalu kosong. Alhamdulillah, akhirnya ada juga tempat kita istirahat malam ini. Kalau boleh tahu, Pak, kenapa selalu kosong? Orang yang datang biasanya tidak lama. Kayaknya kita cari tempat lain aja deh. Paling juga karena atapnya bocor. Iya, kalau bocor air. Kalau bocornya penampakan gimana? Hush, mulutmu. Inilah rumahnya. Kelihatannya sudah lama tidak ditempati ya, Pak? Sudah cukup lama. Tapi bangunannya masih kokoh. Hanya bangunannya. Pak, kami cuma menginap semalam. Besok pagi langsung pergi. Itu lebih baik. Ya udah, Pak, makasih ya sudah mau anterin dan cariin penginapan. Masuklah kalian. Selamat istirahat. Anjir, Tom, singkat banget sih bapak tua itu ngejawabnya. Udah kayak lagi PMS aja. Bukan, Lid, kayaknya lagi barusu. Lagi sakit gigi kali. Ternyata mudah sekali membodohi manusia. Astaga, ini rumah apaan? Debunya tebel banget. Tembok udah kayak rumah hantu. Iya, tapi masih mending daripada kita tidur di mobil. Mobil juga mogok. Mau nginep di mana lagi? Jujur aja ya, gue ngerasa aneh sama rumah ini. Dan kenapa sih bapak-bapak tadi nunjuk kita bermalam di sini? Udahlah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kita capek, mobil juga mogok. Kalau terus mikir negatif, kita malah makin takut sendiri. Tapi lo gak ngerasa dingin? Dingin? Namanya juga rumah tua. Bukan dingin biasa. Tadi di luar masih gerah. Begitu masuk sini, bulu kuduk gue langsung berdiri. Nah, kan? Gue juga ngerasain dari tadi. Makanya gue bilang, rumah ini gak beres. Udah jangan diobrolin lagi. Mending sekarang kita tidur, istirahat. Hei anak muda, kalian dalam bahaya. Segera keluar dari rumah ini. Kalian sedang dijebak.
Akhirnya kalian semua tertidur juga. Manusia memang makhluk yang mudah dibohongi. Sudah bertahun-tahun aku menunggu mangsa seperti kalian. Malam ini, jiwa kalian akan menjadi milikku dan menambah kekuatanku. Aduh, siapa sih malam-malam ganggu tidur aja? Tapi suara apa itu ya? Di rumah ini kan cuma kita bertiga. Shh, Konce, Konce, bangun. Apaan sih, Lid? Ganggu orang tidur aja. Tadi denger nggak? Ada suara benda pecah keras banget. Paling sama kucing ketowel jadi jatuh. Tapi di sini kan nggak ada kucing, Cek. Paling juga kena angin. Kamu tadi lupa nutupin pintu. Iya bener, Cek. Udah lupa nutupin pintu rumah ini. Ayo kita tutupin dulu, Cek. Cek. Udah, ayo. Gak ada siapa-siapa. Padahal suaranya kenceng banget. Aku sampai yakin ada yang masuk. Jendelanya masih ketutup. Pintunya juga gak kebuka. Jangan-jangan cuma tikus. Tikus apaan bisa bikin suara segede itu? Udahlah, mungkin kita cuma salah dengar. Ya udah, yuk kita tidur lagi, Lid. Gila mana Tom, gak ada kerjaan banget ngagetin gue sama kunci. Ya lagian, kenapa kalian tinggalin gue sendiri di kamar? Gue sama kunci tadi kebangun dengar suara gelas pecah. Alit nih gue berat, aduh turun, cepetan malah ngobrol. Astagfirullah, hehe, maaf Ci, ini nih gara-gara si Tommy ngagetin. Emang tadi ada apa, Cek? Gak tahu, si Alit katanya ada suara gelas pecah, Tom. Ah, paling kamu mah mimpi, Lit. Bener, Tom, serius, ada gelas pecah keras banget. Shh, udah, ayo kita istirahat lagi. Sebentar. Ini ruangan apa ya, Cik? Gak tahu, Lid. Kayaknya ini ruangan tempat nongkrong atau makan, Lid. Tapi serem gini ya tempatnya. Ih, suara apa itu, Cek? Tom. Gak tahu, Lid. Kayaknya ada orang di luar. Ternyata bener. Rumah ini emang gak beres. Dari tadi kita diteror terus oleh penunggu rumah ini. Astagfirullahaladzim. Setan, Cek. Ih, setan. Astagfirullah, Cek. Saya tidak menakuti kalian. Saya cuma mau bilang kalian pergi dari sini sekarang. Kalian dalam bahaya. Orang tua yang kalian temui di jalan sampai kalian di sini, dia hanya ingin menghabisi kalian. Dia ingin jasad kalian untuk ritual. Saya dulu adalah seorang janda manusia, sama seperti kalian, yang dihabisi dan dibakar bersama rumah ini karena laki-laki tua itu cintanya ditolak oleh saya. Saya sedih, tidak bisa bercerita sama siapa-siapa, dan terkubur oleh zaman. Jadi kami harus bagaimana? Apa yang bisa kami bantu? Balaskan dendam saya pada setan tua itu. Tapi gimana caranya? Jangan dulu pergi. Aduh, gimana ini Tom, Lid? Bingung juga ya, Cek. Gimana caranya musnahin si setan tua itu? Kita nggak boleh pergi ninggalin rumah ini gitu aja, Tom, Lid. Kita harus lawan. Tapi gimana, Cek, lawannya? Kalian mau kemana? Anjir, setan tua itu malah nongol lagi. Rupanya kalian sudah tahu rahasia rumah ini semuanya. Sudah saatnya kalian menjadi santapan ritual malam ini.
Saya sudah haus darah segar. Gawat, gimana ini, Cek? Kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari rumah ini. Konce, dia makin dekat. Gimana ini? Gue takut, Ce. Ce, cepet pikirin sesuatu. Dia udah hampir nyampe. Tunggu, aku baru ingat. Ingat apa, Ce? Dari cerita yang kita dengar tadi, dia dulu membakar dan membunuh orang di rumah ini. Kalau itu yang membuat arwahnya terikat di sini, mungkin api juga yang bisa mengakhiri terornya. Api? Mana apinya? Oh, jadi kita pakai obor ini? Iya, Tom. Begitu dia mendekat, lempar obor itu ke arahnya. Kalian pikir bisa menghentikanku? Sekarang! Go! Mantap! Keren, Tom! Ayo kita keluar semua. Rumah ini pasti kebakar. Hampir aja kita nggak sempat keluar. Rumahnya bener-bener habis. Semoga teror di tempat ini benar-benar sudah berakhir. Kalau dipikir-pikir, ngeri juga ya. Tadi kita hampir jadi korban. Untung kita masih selamat. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya wanita dan anaknya. Iya, pasti dia ketakutan waktu itu. Semoga sekarang dia sudah mendapatkan ketenangan. Konce, lihat itu. Terima kasih. Kalian sudah menghentikan teror yang selama ini membuatku tidak bisa pergi. Jadi, selama ini kamu terjebak di rumah itu? Iya. Bertahun-tahun aku hanya bisa menyaksikan orang lain datang dan ketakutan. Aku tidak mampu meminta pertolongan. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin terbebas dari tempat itu. Semoga sekarang kamu bisa mendapatkan ketenangan. Berkat keberanian kalian, beban yang mengikatku akhirnya telah hilang. Sekarang, aku bisa pergi dengan tenang. Terima kasih, Konce, Tommy, Halid. Semoga kalian selalu diberi keselamatan. Akhirnya, semuanya benar-benar selesai. Ya, dari tadi jantungku rasanya mau copot terus. Aku pikir kita nggak bakal bisa keluar hidup-hidup dari rumah itu. Untung Konse tetap tenang. Kalau tadi kita panik, mungkin ceritanya bakal beda. Kita semua saling bantu. Kalau Tommy nggak berani bertindak, dan kalau kamu nggak tetap ikut bersama kami, mungkin kita juga nggak akan bisa sampai di titik ini. Kasihan juga ya. Ternyata selama ini wanita itu cuma ingin terbebas. Aku sempat salah sangka. Iya, kadang kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Yang terpenting sekarang, dia sudah bisa pergi dengan tenang. Semoga tidak ada lagi yang mengalami kejadian seperti ini. Ayo, kita pulang. Perjalanan kita di rumah ini sudah berakhir.